Perang besar pecah, harusnya aset safe haven paling utama di dunia itu meroket kan? Tapi kok ini malah kebalikannya? Emas malah hancur lebur. Sebenarnya apa sih yang lagi terjadi? Yuk kita bedah misteri ini bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan yang bikin semua orang garu-garu kepala sekarang. Di saat emas harusnya jadi benteng pertahanan, harganya malah terjun bebas. Ini emang kedengarannya aneh banget, kayak paradoks, tapi sebenarnya ada penjelasan yang logis di baliknya. Dan kita nggak ngomongin soal koreksi kecil-kecilan ya. Emas itu udah anjlok 21% dari harga tertingginya sepanjang masa. Ini penurunan yang signifikan banget, dan kita bakal cari tahu siapa sih dalang di balik semua ini. Oke, mari kita mulai investigasinya. Ada 4 tersangka utama di balik anjloknya harga emas ini, dan kita bakal bongkar satu persatu, biar jelas semuanya. Nah, ini nih tersangka pertama yang paling penting dan paling bikin bingung. Jadi gini, perang bikin harga minyak meroket kan? Ini langsung memicu inflasi, terutama dari energi. Akibatnya apa? The Fed jadi terpaksa buat nahan suku bunga tinggi lebih lama. Nah, imbasnya, imbal hasil obligasi pemerintah HS jadi naik dan kelihatan jauh lebih seksi daripada emas yang nggak ngasih imbal hasil sama sekali. Ya jelas aja investor pada pindah dari emas ke obligasi. Poin krusial kedua yang harus kita tahu, pas ada krisis geopolitik gede, uang institusi yang triliunan itu nggak langsung lari ke emas. Mereka lari ke aset yang paling liquid dan paling aman di muka bumi, dolar AS dan obligasi pemerintah AS. Emas itu baru jadi pilihan kalau The Fed udah kepaksa potong suku bunga. Jadi sebenarnya emas itu ada di urutan ketiga, bukan pertama. Lanjut, tersangka ketiga. Ada yang namanya supply shock atau gampangnya kejutan pasokan yang masif banget. Bank Sentral Turki tiba-tiba ngejual 60 ton emas. Itu nilainya setara 8 miliar dolar. Mereka terpaksa ngelakuin ini buat nyelamatin mata uang lira mereka yang lagi anjlok. Ya kebayangkan, penjualan segede itu dalam waktu singkat bikin pasar langsung kebanjiran dan harganya tertekan. Dan tersangka terakhir tentu aja, aksi ambil untung. Setelah harganya naik gila-gilaan, para pemain besar kayak institusi dan hedge fund mulai pada jualan buat ngamanin profit. Buktinya? Dana ETF emas terbesar, iShares Gold Trust, ngalamin dana keluar lebih dari 3 miliar dolar selama 7 minggu berturut-turut. Ini tekanan jual yang nggak main-main. Oke, keempat tersangka tadi emang penting, tapi sebenarnya ada satu dalang utama yang ngendalin semuanya dari belakang layar, The Fed. Yuk, sekarang kita coba bedah dokumen rahasia mereka buat tahu apa langkah mereka selanjutnya. Dokumen ini namanya Summary of Economic Projections, atau disingkat SEP. Anggap aja ini kayak peta jalan atau contekan resmi dari kebijakan The Fed. Setiap kata, setiap angka di dalam dokumen ini tuh dianalisis sama seluruh dunia dan bisa bikin pasar heboh. Dan ini dia isi dari SEP yang terbaru. Coba perhatiin 2 poin kunci ini. The Fed naikin proyeksi pertumbuhan ekonomi, dan yang paling penting, mereka juga naikin proyeksi inflasi jadi 2,7%. Nah, inflasi yang lebih panas plus ekonomi yang lebih kuat ngasih The Fed alasan sempurna buat nahan suku bunga tinggi lebih lama. Dan ini berita buruk buat emas. Puncaknya adalah omongan dari Jerome Powell sendiri. Dia secara terang-terangan ngaku kalau situasinya bener-bener nggak pasti. Pasar langsung nangkep ini sebagai satu sinyal yang jelas. The Fed bakal super hati-hati dan cenderung nahan suku bunga tinggi lebih lama. Atau istilahnya higher for longer. Kalimat inilah yang benar-benar ngeguncang pasar emas. Oke. Kita sekarang udah tahu kenapa emas jatuh. Pertanyaan paling penting buat kita semua sebagai investor, apakah ini waktunya buat nyerok? Yuk, kita coba timbang argumen dari dua sisi, baik yang optimis alias bull maupun yang pesimis alias bear. Kalau dari kacamata teknikal, ada beberapa level harga yang wajib banget kita pantau. Angka $4.200 itu yang paling krusial. Ini adalah level EMA 200 hari, semacam garis pertahanan jangka panjang yang jadi pemisah antara tren naik dan tren turun. Kalau harga sampai jebol ke bawah level ini, wah, pintu ke $3.500 bisa kebuka lebar. Sekarang kita dengerin argumen dari kubu optimis. Pertama, koreksi 21% itu udah dalam banget, bisa dibilang udah oversold. Kedua, pembeli struktural terbesar di dunia, yaitu bank-bank sentral, diperkirakan masih bakal borong 850 ton emas tahun ini. Dan yang ketiga, aksi jual ETF gede-gedean selama 7 minggu itu, secara historis, sering jadi pertanda kalau tekanan jualnya udah mau habis. Nah, berdasarkan semua data ini, kita bisa bikin 3 kemungkinan skenario. Skenario B, yaitu harga turun sekali lagi ke zona $4.200, punya probabilitas paling tinggi, sekitar 45-50%. Ini kemungkinan besar terjadi kalau data inflasi berikutnya masih panas.
Skenario A, di mana bottomnya udah lewat, punya probabilitas 30-35%. Dan skenario C, koreksi dalam kemungkinannya paling kecil. Terus gimana cara kita main di kondisi kayak gini? Strategi terbaik itu bukanlah all-in sekarang juga, tapi dollar cost averaging atau DCA yang presisi dan terukur. Yuk kita susun barang-barang panduannya. Rencananya simpel. Kita bagi modal atau amunisi kita jadi 3 bagian. 30% buat pembelian awal, 40% buat pembelian kedua kalau harga turun lagi, dan sisa 30%-nya kita simpan sebagai dana cadangan buat skenario terburuk. Ini dia zona harganya. Tahap pertama, bisa kita mulai nyicil di sekitar level sekarang. Tahap kedua, yang porsinya lebih gede, kita alokasikan dekat garis pertahanan kuat IME 200 hari di $4.200. Dan tahap ketiga, ini dana darurat yang kita pakai cuma kalau benar-benar terjadi koreksi parah. Dengan cara ini, kita nggak nebak-nebak bottom, tapi kita membangun posisi secara bertahap. Terakhir, dan ini nggak kalah penting, biar eksekusi strateginya mulus, kita harus tahu tanggal-tanggal penting ke depan yang bakal nentuin arah pasar. Coba tandain kalender kalian ya, ada beberapa tanggal yang krusial banget, tapi yang paling penting itu tanggal 9 April pas rilis data inflasi PCE. Data ini bisa dibilang bakal jadi penentu apakah kita masuk skenario A, B, atau C. Rapat FOMC terakhir Powell di akhir April, dan siapa penggantinya nanti di bulan Mei juga bakal jadi katalis yang gede banget. Jadi, itulah dia pembedahan lengkapnya. Kalian udah punya kerangka analisisnya, level-level kuncinya, probabilitas tiap skenario, sampai strategi yang bisa langsung dipraktekin. Sekarang giliran kalian. Berdasarkan semua info ini, skenario mana nih yang menurut kalian paling mungkin terjadi? A, B, atau C? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya, saya tungguin. Kita diskusi di sana.